pagi semuanya, perkenalkan nama saya Selin Janet Santosa, siswa SMPK Penabur Harapan Indah. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan presentasi saya terkait COVID-19. Pada presentasi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai penyebab, pengaruh, gejala, penanganan, dan pencegahan COVID-19. Sebelum mendalami materi yang lain, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa itu COVID-19 dan apa penyebabnya. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia dan dapat menular dari manusia ke manusia lain melalui kontak erat dan droplet atau percikan cairan pada saat bersin dan batuk. Adapun gejala umumnya berupa demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, pilek, gangguan pernafasan atau sesak nafas, dan kelelahan. Selain itu, sakit tenggorokan, pusing, dan dada nyeri juga merupakan salah satu gejalanya, namun jarang dialami oleh penderita. Pastinya, pandemi COVID-19 ini telah memengaruhi kehidupan sehari-hari kita dalam berbagai sektor, baik itu secara positif maupun negatif. Lalu, apa pengaruhnya pada ekonomi sosial? Pengaruh negatifnya, banyak pekerja di PHK karena lemahnya permintaan pasar, keterbatasan bantuan modal, dan keterbatasan cash flow, terutama untuk gaji tenaga kerja. Kemudian, pembebasan narapidana yang mengakibatkan meningkatnya tindakan kriminalitas serta naiknya harga barang akibat kebutuhan yang semakin langka, seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin. Pengaruh positifnya seperti meningkatnya kreativitas masyarakat dalam berwirausaha, karena banyak pekerjaan di PHK yang pastinya memerlukan pekerjaan yang baru supaya dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, polusi udara mulai berkurang karena lockdown dan anjuran pemerintah yang menyuruh kita tetap di rumah, sehingga tidak banyak kendaraan yang beroperasi di jalanan. Kemudian, apa pengaruhnya terhadap kesehatan? Yang pastinya, tingginya tingkat kematian akibat banyaknya orang yang terinfeksi COVID-19. Sedangkan sisi positifnya, kita menjadi lebih sadar dalam menjaga kesehatan. Salah satu contohnya, kita lebih sering mencuci tangan. Kalau begitu, apa pengaruh COVID bagi siswa atau dalam sektor pendidikan? Proses KBM terganggu karena siswa tidak dapat bertemu secara langsung dengan para guru, sehingga harus menggunakan akses internet dan berbagai macam gadget untuk mendukung proses belajar. Namun, seperti yang kita ketahui, tidak semua siswa memiliki gadget dan akses internet yang cukup, sehingga menyulitkan mereka dalam proses belajar. Tetapi sisi positifnya, siswa dapat belajar kemajuan teknologi zaman sekarang dan bisa belajar menggunakan Google Meet, Google Classroom, Zoom, dan masih banyak aplikasi lainnya yang dapat membantu proses belajar. Berdasarkan data dari covid19.go.id per 14 Juni 2020, terdapat jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 38.277 orang. Sedangkan yang sembuh ada sebanyak 14.531 orang. Dan yang meninggal ada sebanyak 2.134 orang. Adapun penanganan yang dilakukan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penanganan OTG atau tanpa gejala. Secara umum, penanganan yang dilakukan adalah isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, menjaga kebersihan tubuh, dan mengonsumsi vitamin C. Yang kedua adalah penanganan untuk pasien dengan gejala ringan, yang dilakukan dengan cara isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, menjaga kebersihan tubuh, mengonsumsi vitamin C dan obat demam, serta antivirus bila diperlukan. Yang ketiga
adalah penanganan untuk pasien dengan gejala sedang. Dilakukan dengan cara dirawat di rumah sakit darurat COVID-19. Menjaga kebersihan tubuh, istirahat total, mengonsumsi vitamin C, antivirus, dan obat demam, serta pemantauan hasil lab dan ronsen dada berkala. Terakhir adalah penanganan untuk pasien dengan gejala berat dan kritis. Dilakukan dengan cara isolasi di ruang isolasi rumah sakit rujukan, terapi oksigen, istirahat total, mengonsumsi vitamin C, antivirus, dan obat suportif lainnya, serta pemantauan hasil lab dan ronsen berkala. Nah, pasti nggak ada yang mau kan terinfeksi virus corona? Kalau gitu, apa yang harus dilakukan? Kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Langkah pertama, kita tetap di rumah saja dan tidak berpergian kemana-mana. Karena sudah banyak nih zona merah di Indonesia, apalagi di luar negeri. Kedua, bila kita ada keperluan mendesak yang mengharuskan kita pergi keluar, sebaiknya menggunakan masker dan hand sanitizer serta menjaga jarak minimal 1 meter. Ketiga, biasakan diri untuk menutup batuk maupun bersin menggunakan tisu. Gunanya untuk mengurangi penyebaran virus. Jangan lupa membuang tisu pada tempat sampah. Keempat, kita harus rutin mencuci tangan. Karena setiap harinya kita banyak memegang permukaan benda, seperti meja, gagang pintu, pegangan tangga, dan masih banyak lagi, yang bisa saja terdapat virusnya. Apalagi kadang-kadang tanpa sadar kita suka memegang bagian wajah. Terakhir, minumlah air putih, terutama yang hangat, sehingga tenggorokan kita tidak kering. Apabila kita tidak disiplin dalam menjaga kesehatan tubuh, serta tidak mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka akan susah untuk memutus rantai COVID-19. Oleh karena itu, mari kita bantu negara kita agar bisa menang melawan krisis COVID-19 dengan cara mengikuti anjuran dan protokol kesehatan dari pemerintah. Itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Jangan lupa jaga kesehatan dan sebaiknya stay at home. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu.